Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Irama Nafas Kehidupan. Kiranya naungan Tuhan tetap menyertai dimanapun kita berada. Semoga melalui acara ini, iman kita semakin bertumbuh dan dewasa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat mengikuti acara ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Amsal 15 ayat 3 berkata, "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Saudara-saudari, banyak pertanyaan yang timbul dalam benak kita ketika kita membaca nats kita saat ini. Ya, Tuhan melihat semua yang terjadi dalam dunia ini. Ingat bahwa Tuhan mengetahui sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala kita. Itu artinya Allah tahu semua. Bahkan hal-hal terkecil dalam hidup kita diketahui oleh Dia. Bukan saja perbuatan orang-orang yang baik, tapi perbuatan dan niat orang jahat pun diketahui oleh Allah tanpa terkecuali. Jika demikian, selaku orang beriman tentunya kita tidak harus takut. Sebab, sebagai orang percaya apapun yang terjadi, Allah mengetahui dan melihatnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, jika Allah mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat, lalu mengapa Allah membiarkan perbuatan jahat itu terjadi di dunia ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang umum. Bahkan banyak kisah ilustrasi yang juga bertanya tentang hal yang demikian. Kisah seorang pendeta dengan tukang cukur misalkan, di mana tukang cukur berkata bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan. Jika Tuhan ada, mengapa Dia membiarkan ada orang mati kelaparan dan lain sebagainya? Lalu pendeta tersebut berkata bahwa tidak ada tukang cukur di dunia ini. Jika tukang cukur ada, mengapa masih banyak orang yang berambut panjang? Atau cerita tentang seorang dosen yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, karena tidak ada satupun orang yang pernah melihatnya. Itu artinya Tuhan tidak ada. Lalu seorang mahasiswa berkata bahwa dosen kita tidak punya otak, karena tidak ada satupun dari orang-orang di kampus ini yang sudah pernah melihat otak dosen kita. Atau cerita-cerita lainnya yang mempertanyakan keberadaan Tuhan mengenai kejahatan di dunia ini dan keeksisan Tuhan dalam menanggapinya.
Saudaraku, Yesus Kristus pernah mengajar sebuah perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Atau dalam bahasa Batak Toba dikatakan eme dohot si marememe. Apakah petani tersebut tidak mengetahui bahwa ada tumbuh ilalang di tengah-tengah ladang gandumnya? Tentu dia tahu. Tetapi petani tersebut tidak mau mengambil resiko yang begitu besar. Maka ia akan menunggu sampai masa menuai. Itu sebabnya pemilik ladang tersebut berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Matius 13 ayat 29 sampai dengan 30. Saudara, ada orang jahat namun memiliki keluarga yang begitu baik dan taat beragama. Itu sebabnya jika Tuhan mencabut orang jahat tersebut, iman keluarganya yang baik akan terganggu juga. Karena itu, tetaplah bertahan dalam iman dan perbuatan baik. Sebab Allah melihat semuanya. Tuhan memberkati kita. Allah, Bapa yang bertahta di dalam surga, sebagaimana putramu menyerahkan hidupnya untuk memulai sebuah karya yang besar, demikianlah hidupku kuserahkan kepadamu. Sebab kegelapan telah berlalu, dan ku nanti-nantikan terang yang daripadamu. Telah engkau percayakan sebuah talenta bagiku, yaitu karya dan seluruh pekerjaanku. Maka biarlah aku melayanimu dengan bekerja sesuai kehendak-Mu. Semoga melalui pekerjaan ini, talenta yang engkau anugerahkan dapat berlipat ganda. Sebab itulah kehendak-Mu yang telah engkau ajarkan kepadaku melalui Putramu Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.